Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di dalam pengajaran, yaitu di dalam Maranatha Bible Study, dengan kita akan dengar pengajaran tentang kecerdasan emosional. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan, bila kita siapkan hati kita dan sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita katakan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi setiap kami. Terima kasih. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi. Minggu lalu saudara kita lihat sebentar di sini ada dalam tayangan. Minggu lalu kita belajar apa yang dikatakan oleh John Maxwell, yaitu teori kepemimpinan dengan 6 kualifikasi dasar yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Saudara, kalau saudara masih ingat minggu lalu, yaitu dengan akronim LEADER. Nah, LEADER ini saudara bisa lihat ya, yaitu L-nya learner, dia belajar. I adalah excellent, apanya dia lakukan itu adalah yang terbaik, bukan baik, bukan, tapi yang terbaik. Kemudian E, attitude, sikap mental kita harus positif, sikap mental, bukan positive thinking, bukan. Saudara, ada D itu dreamer, kita perlu mimpi. Lalu I adalah encourager, kita memberikan semangat. Lalu R adalah responsibility. Nah, jadi saudara, itulah yang akronim dalam leader tadi itu. Nah, hari ini kita akan belajar berikut untuk gaya pemimpinan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar lanjut tentang gaya kepemimpinan.
biarlah kami dapat melakukan dengan model, dengan gaya kami yang nama Tuhan dipermuliakan. Dan tentunya ini ada hubungan erat dengan kecerdasan emosi. Kami mau belajar terus Tuhan untuk meningkatkan kecerdasan emosi, karena ini bisa ditingkatkan. Dan ini adalah sepertinya perangkat lunak atau software, ya kan, supaya kami dapat meningkatkannya. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang mengambil bagian untuk lihat ini, dan untuk kami terapkan. Roh Kudus untuk menerapkannya, memberikan kami kemampuan untuk menerapkannya kepada diri kami dan keluarga kami, lingkungan, perusahaan, dalam gereja, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, salam saudara sekalian. Nah, kita masuk di sini dengan pelajaran yang berikut, nyambung minggu lalu. Sekali ini dengan gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan tentunya beda-beda. Kenapa beda-beda? Sebab Tuhan memberikan pada saudara talenta yang berbeda, kemudian kepandaiannya yang berbeda, dan kita diberikan Tuhan itu adalah DNA-nya berbeda, dan semuanya beda. Jadi saudara, karena kita ini beda-beda, saudara jangan iri hati. Ya kan, nah di sini, ya kan, iri hati membuat kekacauan. Dalam Yakobus mengatakan, karena ada iri hati dan ada pertengkaran, lalu itu membuat kekacauan. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam sekolah, usaha dan pekerjaan, maupun dalam gereja. Nah saudara, kita jangan iri hati, amin. Nah kita lihat ini nih, saudara harus sadar bahwa kita diciptakan itu berbeda-beda. Anak kembar pun beda, ya kan, gaya kepemimpinannya beda. Nah saudara, seorang pemimpin memegang peranan penting dalam kesuksesan sebuah organisasi, karena keberhasilannya dipengaruhi oleh pimpinannya sendiri. Jadi saudara, sebuah organisasi, entah itu perusahaan, sekolah, bisnis, maupun dalam gereja, maupun itu dalam rumah tangga, keluarga, itu adalah sebuah organisasi. Saudara, suami, istri dan anak. Nah 3 ini. Nah itu kan organisasi itu. Nah saudara, kita masuk lagi di sini. Kepemimpinan merupakan proses. Saudara perhatikan di sini. Proses untuk mempengaruhi orang lain. Jadi saudara sebagai pemimpin, saudara belajar untuk mempengaruhi orang lain, untuk melakukan kegiatan. Nah untuk apa ini? Supaya mencapai tujuan bersama. Jadi saudara, sebuah organisasi itu mempunyai tujuan. Nah rumah tangga tentunya mempunyai tujuan. Apa tujuan tadi? Dalam Alkitab mengatakan, dalam Alkitab, ya kan, terutama dalam Maliaki pasal 2, rumah tangga itu mempunyai tujuan adalah saudara nikah, mempunyai tujuan mempunyai anak Tuhan, mempunyai keturunan ilahi. Nah itu punya tujuan. Demikian juga dalam gereja. Dalam gereja tujuannya bukan cari duit, ya. Gereja dibuka untuk cari duit, memperkaya diri sendiri. Itu bukan, enggak ada dalam Alkitab, enggak ada ditulis seperti itu, ya kan, saudara. Nah, kecuali kalau organisasi memang tujuannya profit, laba atau keuntungan, itu beda lagi. Nah, tentunya gayanya beda-beda nih. Ya kan saudara, ada lagi tujuannya adalah sosial dan sebagainya. Nah saudara, kita lihat di sini ya. Nah
kita lihat jenis gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan jenis. Yang pertama, tentunya saudara lebih ini. Cuman hari ini nih saya cuma cantumkan 7. Hari ini hanya 7, tetapi saudara bisa tambahi. Ya kan, banyak gaya kepemimpinan itu, bukan 7 sebetulnya, banyak. Nah, tapi kita tidak selengkap apa yang kita perlu pelajari, tidak. Kita hanya sebagian-sebagian saja. Nah, saudara, gaya kepemimpinan itu optimis. Ya kan, optimis gini. Yuk kita menerapkan kecerdasan emosi. Yuk, baik itu dalam rumah tangga kami, kita terapkan di dalam gereja, sekolah minggu, musik, yang lain-lain. Yuk kita terapkan ini. Kita terapkan kecerdasan emosi. Nah, saudara, gaya saudara ada 2 itu. Dia optimis. Yuk mari, ada satu lagi. Dia pesimis. Apaan itu? Ya kan, apaan itu tuh kan? Mana ada. Nah, dia pesimis. Nah, kalau yang pesimis tadi itu, saudara, dia akan cuek, sudah cuek, dia akan mengeluarkan kata-kata yang negatif, tidak membangun. Contoh lagi, Nehemia ketika dia membangun tembok Yerusalem, itu yang ikut dia ini optimis. Yuk mari ini. Tetapi ada yang pesimis. Ya kan, nanti dilompat oleh anjing, roboh, dia bilang tadi kan. Nah, saudara, ada yang pesimis. Nah, saudara, itu sudah lumrah itu. Contoh lagi, ada 12 pengintai. Musa katakan, coba kamu lihat di Kanaan, ya kan, tanah itu, tanah subur tadi. Saudara, hanya 2 yang optimis, yaitu Yosua sama Kaleb. Hanya 2. Ini kepala suku loh ini. Mereka 12 itu adalah kepala suku, pemimpin-pemimpin handalan. Ya kan, dari suku Ruben, dari suku Yehuda yang lain, semuanya adalah 12 suku Israel. Hanya 2 yang mengatakan kepala suku, kepala pemimpin ini. Yuk, bagus ini kan. Di sana walaupun mereka menghadapi raksasa, tapi ingat Tuhan kita lebih hebat daripada mereka. Nah, yang 10 ini pesimis, ya kan, ngapain yang lain. Nah, saudara, itu ada gaya kepemimpinan. Saya harapkan saudara sekalian kita ikuti optimis sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, ini saudara bisa belajar, bisa katakan amin. Ya kan, saudara yang tadinya pesimis, coba belajar menjadi optimis. Yang kedua, demokratis. Demokratis itu adalah gini, dia selalu bertanya di bawah, ya kan, apanya kita mesti lakukan. Bukan dia tidak tahu, dia tahu, ya kan, dia tahu. Jadi Nehemia dia juga tanya yang di bawah tadi itu, yuk kita mau buat apa ini? Bukan Nehemianya tidak tahu apa-apa, dia punya rencana, ya kan, dia sudah punya impian, tapi dia demokratis, dia tanya, ya kan, lalu dia dengar keluhan-keluhan, masukan-masukan. Ada yang pemimpin, sudahlah kau diam-diam, dah sudah saran-saran apa nih, ikut ya sudah. Nah, saudara, bukan itu. Yang ketiga, transformasi. Gaya kepemimpinannya adalah untuk mengubah, ya kan, mengubah yang pesimis diubah menjadi optimis, yang berapa kali gagal ditransformasi supaya menjadi berhasil. Sikap mental negatif, sikap mental ini negatif, mental itu pikiran, ya kan. Nah, saudara, diubah menjadi sikap mental positif. Nah, ini pemimpin yang transformasi. Ini gaya kepemimpinan ini. Yang keempat, gaya kepemimpinan legislatif. Sudah kamu cobalah ini nih, ya kan. Dia berikan tugas pada bawahannya, yuk kamu jaga tadi, ya kan. Seperti Nehemia, dia mengadakan pendelegasian.
dia undang ini, dia diadakan bagi tugas yang lain. Sehingga saudara, pembangunan tembok Yerusalem itu berhasil. Demikian juga dengan Bait Allah itu berhasil. Nah saudara, ini sistemnya Nehemia seperti ini tadi kan, legislatif dan delegatif, dan yang kelima pembinaan. Adanya training, ya kan, training ini. Nah kita bukan hanya lihat dalam Nehemia saja, tetapi di dalam gereja diadakan training. Yuk training, ya kan, guru sekolah minggu. Yuk training dalam kaum muda. Yuk kita training untuk menjangkau mahasiswa. Di training ya saudara, pembinaan. Nah itu gaya kepemimpinan, karena dia tidak mau, pemimpin itu tidak mau otoriter, hanya dia sendirian. Tapi dia membina yang di bawah. Nah dengan catatan yang di bawah ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang handal, sehingga bisa kerjasama. Nah ini tim tadi, ya kan, bisa terjadi kerjasama dalam tim sehingga untuk mencapai tujuan organisasi tadi itu. Tujuan gereja kita adalah, tujuan gereja kita ini yaitu menjangkau yang terhilang. Nah ini tidak bisa kerja sendirian, tapi dengan tim, ya kan, dengan optimis, demokratis, transformasi, delegatif, pembinaan, dan dengan tim ini menjangkau yang terhilang, memuridkan mereka dan melayani dengan belas kasihan sesuai dengan Alkitab di seluruh muka bumi. Nah saudara, yang ketujuh, dia visioner, punya impian ke depan. Itu kan yang katakan visioner, pemimpin, gaya pemimpin visioner. Saya ambil contoh lagi ini nih. Saudara, dulu di Indonesia ini kan belum ada mie instan, belum ada. Tetapi ada seorang bapak, ya kan. Bapak itu kalau sudah masih ingat, itu adalah bapak itu namanya Lim Swee Leong. Dia mempunyai impian ini nih. Saya mau buka mie instan di Indonesia. Pertanyaan saya, apakah dia mampu buka itu? Enggak, dia enggak mampu. Ya kan, tetapi dia mempunyai impian. Lalu saudara, saya dengar singkat, ya kan, dia buat rencana ini, rencana itu, akhirnya terbuatlah mie instan di Indonesia ini. Nah saudara, kita butuh gaya kepemimpinan visioner. Sekolah minggu, oh ini cuma 10 ya. Nah kita targetkan menjadi 20, yang 20 ditargetkan menjadi 80, menjadi 100, ya kan, 100 lebih dan sebagainya. Nah saudara, tentunya minta pertolongan Tuhan dan bukan dengan cara licik, bukan, ya kan. Nah saudara, kita masuk ini nih. Nah ini gaya kepemimpinan yang agak sopan dikit, kurang ideal. Kalau agak kasar dikit, kepemimpinan tidak baik. Nah itu tadi kan. Nah saudara, apa itu? Otoriter, ya kan. Sudahlah kamu diam-diam saja, sudahlah, ya kan. Aku sudah putuskan begini, kamu diam-diam, sudahlah, ikut ini, ya kan. Mau ikut sudah. Oh, ini kan otoriter ini. Tidak mau dengar masukan, ya kan. Tidak mau dengar saran, tidak mau, ya kan. Karena dia ada seorang pemimpin. Kamu ikut sudah, titik. Yang kedua, nah tadi pesimis, ya kan. Ada pemimpin yang pesimis. Tidak berhasil lah. Bagaimana kamu mau menerapkan kecerdasan emosional kamu? Ya kan, tidak berhasil lah, tidak bisa lah itu. Ya kan, kamu mau ngubah, jadi keluarga kamu jadi keluarga yang harmonis, tidak bisa itu. Ya kan, dalam gereja, oh tambah lagi itu. Nah saudara, dia pesimis, walaupun dikasih tahu, diberikan semangat, tetapi dia tetap pesimis. Saudara, pemimpin yang model ini jangan dinaikkan. Jadi orang model gini, saudara, hati-hati, ini adalah penghambat kemajuan. Yang ketiga,
pemimpin yang suka mencari kesalahan. Nah ini, dia selalu rasa benar, kamu yang salah. Ya kan? Kamu kenapa begini? Kamu kenapa begini? Bahkan nyalakan Tuhan ini. Kenapa Tuhan berikan hujan? Kenapa Tuhan berikan panas dan cuaca begini? Kenapa Tuhan buat gempa bumi? Nah, saudara, lalu membenarkan dirinya sendiri. Yang benar cuma dia, ya kan? Sudah aku katakan, enggak begini saudara. Dia membenarkan dirinya sendiri. Saudara, yang kelima, tidak tanggung jawab. Pemimpin tidak tanggung jawab. Dari yang kecil tidak tanggung jawab. Saudara, ada lagi ini nih, dia mabok jabatan. Aku pengen ini, ya kan? Aku pengen menjadi, saudara, kalau sudah lihat dalam jabatan itu ada lima jabatan dalam pelayanan, rasul, nabi, guru, ya kan, atau pengajar, satu lagi itu penginjil dan gembala. Oh, aku mau jadi rasul ini kan, sudah jadi rasul pengen lagi jadi ini, aku mau jadi gembala. Dia mabok ini nih. Nah saudara, bukan ini. Memang kita boleh mimpi, tetapi jangan mabok. Ya kan, Nehemia mimpi, tetapi dia tidak mabok, ya kan. Oh, aku mau jadi kaisar raja Babel ini, menggantikan Nebukadnezar. Nah itu bukan itu kudeta. 7, tinggi hati, sombong, ya kan. Dikasih saran, marah. Diomongi sedikit, marah. Tersinggung, kecewa. Ini tinggi hati. Tidak bisa jadi pemimpin, men. Nah saudara, ada pemimpin beracun. Dia bukan memberikan motivasi, tetapi kata-kata racun. Nah, racun ini kalau sudah lihat itu sudah ada dalam Alkitab. Di dalam 2 Timotius kalau saya tidak salah, ya kan, nah, saudara, itu ada puluhan. Ada puluhan orang beracun, toksit, ya kan. Racun itu toksit. Saudara, ke-9, ada lagi pemimpin yang merusak, ya kan, karena dia tidak memegang jabatan itu lagi, dia tidak memegang posisi itu lagi, lalu dia merusak. Jadi aku keluar, aku rusakkan. Nah saudara, itu namanya destruktif, distraction karakter. Ini itu adalah sifat merusak. Wah, jahat ini, ya kan, jahat. Ini lebih jahat, samanya beracun itu. Jadi dia merusak tadi kan. Kalau enggak ada aku, rusak kamu. Nah jadi ini pemimpin merusak. Saudara, ini tidak baik tentunya. Ada lagi pemimpin yang tidak percaya pada dirinya sendiri, enggak. Ya kan, dia enggak percaya pada dirinya sendiri, enggak ya. Jadi dia tuh mau buat apa, ragu itu. Benar pendak ini, betul pendak ini. Saudara, nah ini adalah, ini 10, sebetulnya lebih dari 10. Ada lebih dari 10, tetapi kita lihat hanya 10 dulu ya. Ini nanti saudara tambahin lagi. Nah inilah, jadi gaya kepemimpinan yang tidak cocok, tidak baik, tidak ideal. Ya, saudara bisa lihat di sini. Nah saudara, kita mau belajar. Andai kata, saudara termasuk 1 sampai 10. Andai kata ini. Maka saudara, jalan keluarnya, solusinya adalah saudara bertobat. Nah itulah sebabnya kita belajar kecerdasan emosional. Ya kan, nanti itu ada satu kemampuan untuk saudara menyadari dirimu sendiri. Kita mesti sadar itu. Nah jadi saudara, kita sadar dulu. Bisa katakan amin. Andai kata saudara termasuk ini 1 sampai 10 ini, andai kata saudara, kita perlu berubah. Nah
kita masuk di sini lagi. Ini kepemimpinan yang baik. Nah, kita lihat kepemimpinan yang baik. Ini pun saya tidak tulis lengkap dan banyak, enggak. Hanya sebagian. Kepemimpinan yang baik, satu, tanggung jawab. Responsibility. Saudara bertanggung jawab. Contoh lagi ini nih, dalam rumah tangga. Ternyata anaknya sekolah, dia mendapatkan warna merah. Tahu merah itu kan? 5 atau 4 itu kan warna merah ini nih. Dan anaknya itu ranking di bawah lagi ini nih. Lalu pertanyaan saya, siapa yang salah? Si suami atau istri? Nah, ya kan? Ini yang biasanya kedengaran itu mamanya salah. Ya kan? Saya suami hanya cari duit. Tetapi di rumah yang masak, yang berdialog dengan anak-anak dan yang ngurusi pendidikan anak itu mama. Jadi saudara, kalau anaknya gagal, anaknya tidak berhasil dalam pendidikan, mama yang salah. Saya jawab ini nih. Sebetulnya tanggung jawab adalah papa. Jadi kalau ada yang mengatakan salah mama, saya jawab salah. Karena kepala dalam rumah tangga, suami. Saudara bisa amin? Jadi saudara belajar. Nah ini kita ngomong tentang rumah tangga dulu ini, nanti ada yang lain. Nah yang kedua saudara, kepemimpinan yang baik memberikan inspirasi. Oh iya, ya, di samping motivasi, dia juga memberikan inspirasi. Oh ya ada ide ini, ada ide itu ya. Contoh ini nih, zaman-zaman yang susah ini ada yang banyak tutup, yang lain. Tetapi saudara belajar memberikan inspirasi. Oh ya bisa nanti kamu dagang dengan online, ya kan? Kamu bisa buat kue, umpama ini kan, buat ini dan begini. Nah saudara memberikan inspirasi. Nah saudara sebagai pemimpin, saudara mesti mempunyai integritas. Apa itu integritas? Sekali katakan iya, iya. Jangan hari ini iya, dengan ngomong pada si A, iya, besok ngomong kepada si A, B. Ya kan, lalu ngomong pada B, dia jadi C. Tidak mempunyai integritas, integrity. Saudara, keberhasilan seorang itu ditentukan nomor satu adalah integritas. Ada survei. Ini ada survei lagi, research ini menanyakan 2000 pemimpin yang ada di dunia ini, baik itu pemimpin dalam politik, pemerintahan, maupun dalam usaha dagang dan yang lain. Saudara, ternyata yang pertama membuat mereka berhasil adalah integritas. Integritas ini. Nah saudara coba belajar, apalagi kita dalam gereja, saudara harus mempunyai integritas yang jelas. Yang jelas-jelas. Saudara yang keempat, jujur. Nah, saudara mau tidak mempunyai pemimpin yang tidak jujur? Pemimpin yang tidak jujur, tidak terbuka tentang keuangan, tidak terbuka dengan apapun, dan dia terkenal mungkin ini kan korupsi, ya kan, tipu sini, tipu situ, utang tidak bayar, dan dia suka bohong. Nah saudara bisa lihat kalau pemimpin yang jujur itu beda. Nah saudara percaya diri, dia percaya dan dia mantap, ya kan, dan dia coba lakukan, bukan dia main apa itu asal-asalan, enggak. Dia percaya diri. Jangan begini,
Bisa enggak Rasa-rasanya bisa Rasa-rasanya enggak coba-cobalah ini. Nah saudara itu tidak pede, tidak percaya diri. Yang keenam, seorang pemimpin yang baik itu mudah berkomunikasi. Dia mudah bergaul, mudah adaptasi, ya kan, lalu mudah komunikasi, masih itu hubungan, kalau ada yang mau ditanyakan, dan apalagi yang itu semua terbuka. Nah saudara, pemimpin yang baik itu mudah berkomunikasi. Tentunya ada caranya kan. Nah yang ketujuh, nah ini optimis. Ya kan, bukan dia pesimis, bukan. Dia optimis, oh ya bisa. Dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan bisa. Seperti dua pengintai tadi itu, Yosua dan Kaleb, yang 10 tadi mengatakan di Kanaan itu memang tanahnya bagus, ya kan, anggurnya bagus, penuh dengan madu dan lain. Tetapi dia bilang, mereka ini bilang yang 10 ini, bagaimana kita mengalahkan mereka? Kita ini belalang, ya kan, diinjak aja habis. Tetapi hanya 2, ini tadi Kaleb sama Yosua. Walaupun kita lemah, saudara, lihat ke belakang. Bagaimana Tuhan telah membelah laut yang tidak bisa kita seberangi dan terseberang. Bagaimana kita keluar dari tangan Firaun yang kuat. Tidak mungkin kita sebagai budak bisa keluar bebas, tidak mungkin. Bukankah itu tangan Tuhan? Nah jadi saudara, kita andalkan Tuhan, bisa katakan amin. Nah itulah sebabnya kami selalu menganjurkan saudara, coba semakin intim dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Semakin intim. Nah saudara, itulah pemimpin yang baik, tanggung jawab, memberi inspirasi, integritas, 4 jujur, 5 percaya diri, 6 mudah berkomunikasi, yang 7 optimis. Kita lanjut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya kan, apa yang dikatakan oleh Alkitab sebagai pemimpin. Nah saudara, kita ambil dari Lukas 22 ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian. Saudara, tentunya ada ayat di atas, saudara baca lagi di atas itu. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah saudara perhatikan di sini. Pemimpin sebagai pelayan. Karena ini adalah murid Yesus, mereka itu ribut. Aku mau sebelah kanan Yesus, aku mau sebelah kiri, dan lain-lain. Pokoknya jadi pemimpin ini. Padahal mereka hanya 12 murid, tetapi berebutan mau jadi pemimpin. Saudara, kelompok kecil 12 orang mau berebutan jadi pemimpin. Lalu Yesus jawab ini. Nah saudara, kita lihat di dalam terjemahan BMIK bahasa Indonesia masa kini. Tetapi kalian tidak boleh begitu, kata Yesus. Sebaliknya, orang yang terbesar kan ini di antaramu harus menjadi apa? Seperti yang terkecil. Jadi kalau saudara mau terbesar, menjadi pemimpin, saudara harus menjadi seperti yang terkecil. Artinya selalu junior. Oh bapak itu senior loh ini kan. Dia lama loh ini, senior ini. Saudara, yang senior itu mesti menjawab, saya masih junior. Ya kan, seperti yang terkecil. Dan nah ini pemimpin haruslah menjadi seperti pelayan. Nah jadi saudara, kalau kita ini adalah pemimpin, saudara haruslah seperti pelayan. Jangan minta dihargai, minta dihormati lebih dahulu. Melainkan kita lebih dahulu nyapa orang. Selamat pagi Pak. Kita lebih dahulu katakan terima kasih. Saudara, nanti kita akan lihat
ada beberapa kata-kata itu agak sulit pada saat ini. Terima kasih, sulit ini. Ya kan? Apalagi saudara sebagai pemimpin besar, tanda kutip, ngomong terima kasih di bawah, sulit. Ya kan? Kamu yang ngomong terima kasih pada aku. Tapi saudara, hari ini nih yang sulit untuk kita ucapkan terima kasih. Nah, saudara coba belajar ini. Ya kan, saudara belajar, ya kan, saudara membayar tadi ongkos naik Gojek atau naik Grab atau naik beca, saudara berikan, coba belajar. Terima kasih Pak, ya kan, nah ini, ya kan, terima kasih Pak, ya kan, nah saudara, ketika saudara dibungkusi apa dalam toko atau apapun, saudara belajar ngomong terima kasih, belajar ini. Kemudian ada yang membawa pada saudara minuman atau apa, ya kan, saudara belajar ngomong terima kasih. Bisa katakan amin? Nah saudara, pemimpin haruslah menjadi seperti pelayan. Ya kan ini. Nah kita jadi pelayan tadi. Contoh lagi nih, contoh. Yuk para pemimpin duduk di depan. Kalau dalam ibadah. Nah saudara, jangan diomongin terus menerus ini kan. Oh iya, saya sebagai pemimpin, saya sebagai pelayan tidak perlu dihormati, apalagi dijumput tadi kan. Yuk duduk ke depan Pak, ini Pak, Bu tuh depan Bu ya ini. Ya kan? Tapi saudara sebagai pemimpin itu menjadi seperti pelayan. Bisa katakan amin ini. Nah saudara, di samping terima kasih saudara, yang kedua ini yang sulit kita dengar hari ini, minta maaf. Ya kan ini. Minta maaf tadi. Kita yang benar, kita yang ngomong minta maaf. Ya kan, saya contoh lagi nih. Andai kata saudara berjalan, tidak sengaja, hampir nabrak dengan bahu mungkin, seperti tadi, saya tadi waktu ada ke tempat mall situ, lalu di WC ada seorang bapak, dia tidak lihat lagi, dia langsung ke belakang. Ini kan kaca, dia ke belakang, saya ada di sini, ya tadi. Dan dia hampir nabrak saya. Saya katakan, Pak, maaf Pak ya. Dan saya mundur ini. Nah, dan dia lihat saya dan dia diam, tidak ngomong apa-apa. Nah, seharusnya tadi adalah saudara jangan tuntut ini. Terima kasih Pak ya. Nah sudah. Jadi saudara, ada kata-kata yang perlu kita terapkan pada hari ini nih. Nah saudara, kita lanjut lagi. Saya pikir kita lanjut minggu depan ya. Kita lanjut minggu depan tentang fungsi kepemimpinan. Kita lanjut karena kita jangan terlalu dalam. Kemudian nanti minggu depan kita akan belajar lagi. Kemudian apa yang dikatakan tadi sebagai faktor kepedulian yang lain. Pemimpin itu saudara apakah memang dilahirkan dari genetik atau kita belajar? Jawabannya gampang saudara, itu dua-duanya sudah. Ya, jadi saudara sekalian, itulah kita belajar pada hari ini, yaitu gaya kepemimpinan, dan biarlah kita bisa mempunyai gaya kepemimpinan yang disukai oleh semua orang. Ya baik itu dari anak-anak kecil, ya kan, dari ibu-ibu, bapak maupun dari yang tua-tua dan yang muda, semuanya. Jadi gaya kepemimpinan saudara sebagai kesimpulan, pemimpin menjadi seperti pelayan. Jadi pemimpin haruslah menjadi seperti, jadi sekali lagi, seperti pelayan. Seperti pelayan ini. Amin. Nah kita doa. Tuhan terima kasih, biarlah kami dapat dalam kami memimpin rumah tangga kami, memimpin rumah tangga, memimpin dalam gereja, baik itu dalam sekolah minggu, dalam kaum muda, maupun dalam kepemimpinan yang lain, biarlah kami dapat mempunyai gaya yang disenangi dan gaya kepemimpinan
seperti Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus sebetulnya dia adalah Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hadir, tetapi ketika Yesus menjadi manusia, dia menjadi seperti pelayan. Dia dihina, dia difitnah, dia diejek, dan bahkan mati sampai di kayu salib. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun atau kutukan, tidak. Tuhan, terima kasih kami mau belajar kepemimpinan Tuhan Yesus. Mampukan kami. Dan kami sudah melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti yang kami lihat dalam minggu lalu, Nehemia, bagaimana dari yang bawah sampai Tuhan naikkan dia, dan kami mau belajar Tuhan. Dan Tuhan, kami mau belajar lagi, terutama sekali adalah kecerdasan emosi kami. Kecerdasan emosi kami Tuhan. Jangan kami dikalahkan oleh emosi kami, dan jangan emosi mengendalikan kami. Tapi kami bisa mengendalikan emosi kami. Kami mau belajar terus ya Tuhan, dan seperti seorang pemimpin dalam John Maxwell, leader, kami mau belajar. Ya kan? Kemudian biarlah kami dapat memberikan yang terbaik, dan kami tetap seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Demikian juga kami mempunyai attitude, sikap mental positif, dan biarlah kami adalah seorang visioner atau yang mimpi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan mimpi kedagingan kami, tetapi mimpi yang datangnya dari Tuhan. Dan kami biarlah dapat memberi semangat pada yang lainnya, dan kami tanggung jawab. Nah, itulah yang dikatakan leader dalam akronim bahasa Inggris, leader tadi Tuhan. Biarlah ini menjadi bagian kami untuk kami terapkan, dan kami mau belajar. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semuanya untuk mengadakan perubahan dalam hidup kami secara pribadi, rumah tangga, dalam gereja, dan dimanapun kami berada dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Yesus Tuhan. Saudara sekalian, kita tutup dulu dalam sesi pada hari ini, dan biarlah kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Bapa kami, dan biarlah kami tumbuh dalam kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan kami memampukan untuk mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus dengan pertolongan seorang penolong yang sudah manugal dalam roh kami, yaitu Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya pada Tuhan Yesus. Kami memberkati dalam acara dalam YouTube ini, dan kami tidak lupa juga kami memberkati akan negara kami, Republik Indonesia, dengan Presiden dan Wakil dan semua keluarganya dan semua staf dan pemerintahan, baik itu Polri, TNI, dan semuanya. Kami berkati mereka semua Tuhan. Kami berkati Indonesia ini dengan kasih Tuhan. Dan kami mohon tutupan dari Yesus melindungi negara ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Biarlah kita boleh terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita mau katakan puji